kalau tidak salah ya. Al-Baqarah Yang boleh. akan dipandu oleh Al-Mukarramah Ibu Dokter Penti. Pada Bunda Dokter Penti disilakan. Baik, terima kasih Bunda Rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini Allah masih memberikan nikmat untuk kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk thalabul ilmi ya. Mudah-mudahan ini merupakan ikhtiar kita, dimudahkan ke surganya Allah, dimudahkan untuk mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah tilawah ya dibersamai oleh Bunda Nunung. Dan seperti biasa untuk hari Senin Selasa bahasa Arab, untuk Rabu Kamis itu yang sudah itu adalah tafsir Al-Baqarah Bunda Rumah. Karena kalau tafsir pendek nanti di komunitas Kausaku ya di hari Jumatnya itu adalah tafsir surah pendek. Oh iya iya. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ini ada tafsir ya, tafsir. Sekarang kita baru menginjak ayat 42 nih. Mudah-mudahan tidak bosan ya untuk terus-menerus mempelajari tafsir, walau terlihat menjenuhkan atau membosankan, tetapi ini adalah ikhtiar kita untuk bagaimana memahami dari sebuah ayat untuk diambil hikmahnya, kemudian mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk mengamalkan dari apa yang sudah kita pelajari. Baik, saya mulai dari ini ya, dari bacaannya. Sebentar, nah ini saya dari bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, kemudian akan kita terjemahkan wala talbisu. Nah, ini udah belajar bahasa Arab ya, ada la nahi, ada fi'lun nahi. Wala talbisu, janganlah kalian mencampurkan ya, al haqqo, kebenaran, bil batili, dengan kebatilan, wa taktumul haqqo, dan jangan juga kalian menyembunyikan al-haqqo, kebenaran, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Nah, setelah terjemah seperti biasa kita akan merambah ya pada beberapa tafsir yang senantiasa kita pelajari. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ya dari para penulis, dari para mufassir. Semangat untuk mempelajari Al-Quran, semangat untuk menggali isi-isi Al-Quran, semangat melahirkan karya ya. Baik, kita awali dari tafsir Jalalain. Jalalain itu yang paling sederhana ya, karya dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Kita lihat tafsirnya. Wala talbisu, janganlah kalian mencampur aduk ya. Talbisu ditafsirkannya takhlitu, sama ya, artinya mencampur. Al-haqqo, nah, barang yang hak atau sesuatu yang hak, sesuatu yang kebenaran. Alladzi, yang anzaltu, aku telah turunkan, alaikum, atas kalian, bil batili, nah jangan dicampurkan dengan kebatilan. Alladzi, yang taftarunahu,
yang kalian ada-adakan gitu ya. Jadi jangan dicampurkan antara Al-Quran yang Allah turunkan ya, yang mengandung hak kebenaran, dengan sesuatu yang kalian ada-adakan, yaitu bil batil ya, dengan kebatilan. Wataktumul haqqo, dan janganlah kalian menyembunyikan. Nah, ini salah satu sifat para penguasa ya, menyembunyikan al-haqqo, kebenaran. Nah, ini maksudnya menyembunyikan kebenaran itu apa? Yaitu berupa na'ta Muhammadin, sifat ciri-ciri Nabi Muhammad. Nah, itu yang seharusnya disampaikan malahan ditutup-tutupi, disembunyikan. Na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad ya, yang akan turun di akhir zaman itu malah mereka sembunyikan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu annahul haq, bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang benar gitu ya, tentang Nabi Muhammad akan turun dengan sifat ini, sesuatu yang benar, tetapi mereka sembunyikan. Nah, kalau kita lihat dari tafsir Kemenag ya, tafsir Kementerian Agama nih, intinya pada ayat ini Allah melarang ya kepada Bani Israel untuk larangannya itu tidak mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, janganlah kalian ya wahai Bani Israel mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dengan apa? Dengan memasukkan apa yang bukan firman Allah ke dalam Taurat. Jadi kebiasaan mereka itu mencampur adukan antara kalamullah ya, kalam Allah yang ada dalam kitab Taurat dengan perkataan mereka sendiri gitu ya. Nah, jadi dimasukkan dengan perkataan mereka sendiri. Jangan juga kalian menyembunyikan kebenaran firman Allah ya. Seperti kan sudah dalam Taurat itu sudah diwanti-wanti bahwa akan datang seorang nabi ya, seorang nabi akhir zaman dengan ciri-ciri seperti ini ya, tetapi mereka sembunyikan padahal mereka tahu. Jadi orang Yahudi menyembunyikan berita bahwa akan datang Nabi Muhammad ya, yang sebetulnya termaktub dalam Taurat. Nah, kenapa? Karena mereka takut ya, di ayat sebelumnya takut, yang biasanya mereka itu disegani oleh orang-orang sekitar, kemudian mendapatkan rezeki dari orang-orang sekitar, takut kalah pamor ya. Nah, dengan maksud untuk menghalangi orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian dalam ayat ini menurut tafsir Kemenag juga terdapat dua macam larangan ya untuk Bani Israel. Yang pertama adalah tadi agar mereka jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Maksudnya pemimpin Bani Israel itu kan tadi suka memasukkan pendapat pribadi ke dalam Taurat. Nah, ini nauzubillah ya. Jadi suka memasukkan pendapat-pendapat pribadi ke dalam Taurat sehingga susah dibedakan mana yang hak, mana yang batil gitu, mana yang benar. Terutama nih dalam hal ini dalam penolakan mereka untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka buat alasan ya, bahkan bukannya disampaikan tetapi Nabi Muhammad dijelek-jelekan. Jadi mereka menyalah tafsirkan ucapan nenek moyang mereka sehingga mereka lebih berpegang kepada ucapan para pemimpin gitu ya. Mereka lebih berpegang pada tradisi mereka daripada mereka menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, tetapi walaupun perintah ini ditujukan pada Bani Israel ya, yang suka mengubah atau menambah-nambah isi Taurat, kemudian menutup-nutupi apa yang ada di dalamnya, sebetulnya ditujukan kepada kita semua muslim ya, kita teladani. Nah, terutama nih para pemimpin, orang-orang yang memegang kekuasaan nih, sehingga ayat ini seakan-akan nih mengatakan bahwa hei orang-orang pemegang kekuasaan, jangan kalian campur adukan antara keadilan dengan kezaliman. Hei para hakim, jangan kalian mencampur adukan antara hukum dan suap gitu ya, sehingga hukum bisa berubah dengan suapan gitu. Hei para pejabat, jangan kalian mencampur adukan antara tugas dengan korupsi gitu. Nah, jadi
tadi adanya gratifikasi ya, korupsi yang sudah menjadi kebiasaan nih di kalangan pejabat. Hai para sarjana, jangan kalian campur adukan antara ilmu dengan harta. Nah, ini dan lain sebagainya ya. Ini intinya mencampur adukan yang hak dengan yang batil, sehingga kita sebagai profesi apapun tidak lurus gitu ya, karena ada sesuatu di luar sana yang diinginkan. Misalkan seperti pejabat tadi, misalkan tidak lurus dalam melaksanakan jabatannya karena berharap ada suapan, berharap ada sesuatu yang sifatnya duniawi. Nah, kemudian agar mereka tidak menyembunyikan kebenaran ya, padahal mereka tahu, maksudnya Bani Israel itu kan sudah menyembunyikan kebenaran yang mereka tahu dari kitab suci mereka, yaitu berita tentang apa? Bahwa berita dari Allah tentang Nabi Muhammad yang akan diutus sebagai penutup dan dari semua rasul untuk seluruh umat manusia. Nah, sengaja ditutup-tutupi dari masyarakat umum. Bahkan mereka berusaha malah menjelek-jelekan Nabi Muhammad, nah, untuk menghalangi orang-orang sekitar mengimani Nabi Muhammad. Nah, jadi ayat ini mencela perbuatan mereka yang seperti itu ya, sengaja menyembunyikan sesuatu yang benar, padahal Allah sudah sampaikan ya kepada mereka melalui kepada orang beriman ya, melalui Al-Quran. Nah, dalam ayat berikutnya bahwa Allah memerintahkan mereka untuk melaksanakan setiap apa-apa yang sudah ada syariatnya ya, terutama dalam melaksanakan sholat, zakat, kemudian tunduk dan taat kepada perintah Allah. Nah, seperti itu ini di ayat berikutnya. Nah, jadi karena yang diharapkan, sebetulnya kan kita berharap pada orang-orang alim ya, orang-orang yang berilmu itu harus menerangkan hak, membedakan yang batil gitu ya, seharusnya itu. Kemudian menampakkan yang hak supaya orang-orang lain itu mendapatkan hidayah dari apa yang dia sampaikan. Nah, sehingga orang-orang yang tadinya tersesat bisa kembali ya dengan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, tetapi seperti ini ya keadaannya. Oleh karena itu intinya ini teladan untuk kita, siapa saja ahli ilmu yang menerangkan kebenaran ya, intinya nggak boleh mencampur adukan dengan yang batil. Maka dia termasuk, kalau seorang ahli ilmu yang tidak mencampur adukan dengan yang batil, ini adalah warasatul anbiya, termasuk para pewaris para nabi. Ini sebagai pengganti mereka ya dalam hal memberi petunjuk kepada umat. Tetapi jika sebaliknya malah mencampur adukan yang hak dengan yang batil, maka na'udzubillah dia termasuk du'atun ala abwabi jahannam, termasuk duat para dai yang malah membawa umatnya ke neraka jahanam, sebagaimana yang sudah disampaikan di hadis Nabi yang panjang bahwa akan ada sebuah generasi nanti ya, du'atun ala abwabi jahannam, para ahli ilmu yang justru membawa umatnya ke dalam neraka jahanam. Nah, seperti itu. Nah, ini terkadang ya, jadi dari ayat ini bisa dilihat bahwa menunjukkan larangan menyembunyikan kebenaran ya, dan menyembunyikan perintah, dan sampaikan walaupun kebenaran itu pahit, yang terpenting itu. Nah, jadi harus seperti itu, jangan ketika disampaikan khawatir menimbulkan madorot misalnya. Jadi ketika disembunyikan karena ada tujuan duniawi yang diinginkan, nah seperti itu biasanya ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, jadi takut kehilangan masalah duniawinya, takut membahayakan kedudukannya, sehingga sesuatu yang benar itu tidak tersampaikan. Nah, ini secara singkat saja karena waktu kita sudah hampir itu ya, bahwa intinya dalam tafsir Ibnu Katsir sama sebetulnya ya, Allah berfirman melarang orang-orang Yahudi melakukan hal yang biasa mereka kerjakan pada masa lalu. Ini udah kebiasaan mereka, pokoknya suka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Mereka kebiasaannya seperti itu, sehingga secara tegas Allah tegaskan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nah, jadi Allah melarang mereka ya dari kedua hal itu secara bersamaan. Yang pertama mencampur adukan, yang kedua menyembunyikan. Ini adalah kebiasaan orang-orang Bani Israel. Kemudian selanjutnya bisa dilihat juga
maksud dari jangan mencampur adukannya itu wala talbisul haqqo bil batil itu, kalau menurut Qatadah, jangan kalian itu mencampur adukan bahwa Yahudi Nasrani dengan Islam gitu, bahwa sedangkan kalian tahu bahwa agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah agama Islam gitu. Sementara agama Yahudi dan Nasrani itu adalah mereka banyak bid'ahnya ya, maksudnya itu banyak diada-adakan gitu, seperti Taurat bukan hanya perkataan Allah tetapi mereka selip-selipkan perkataan sesuai hawa nafsu mereka gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga dilanjutkan bahwa langsung pada poin-poinnya ya. Nah, bahwa menurut pendapat kami nih dari Mujahid, lapad taktumu, nah ini dapat dianggap majzum, bisa mansub. Jadi sehingga diterjemahkannya itu janganlah kalian menyatukan antara ini dan itu gitu, hak dan batil. Nah, seperti diilustrasikan la takulis samak wala tashrobal laban. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya diibaratkan seperti itu. Kemudian Jamasari mengatakan bahwa dalam Ibnu Mas'ud disampaikan watak tumunal haqqo ya, sedangkan kalian ketika menyembunyikan perkara yang hak itu wa antum ta'lamun, yakni dalam keadaan tahu sebetulnya perkaranya. Nah, boleh juga diartikan sedangkan kalian tahu akibat perbuatan itu. Pasti nantinya akibatnya itu mudaratnya besar kepada umat manusia. Mudarat yang besar itulah yang mereka itu ya memang sengaja ya untuk menyesatkan dari jalan hidayah gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat secara singkat juga tafsir dari Al-Baydawi ya, bahwa talbisu atau mencampur itu adalah maksud dari talbisu itu kalau di Al-Baydawi sebuah tindakan yang membuat sesuatu menjadi mirip dengan yang lain gitu. Jadi dimiripkan gitu. Dengan demikian maka surah Al-Baqarah ayat 42 itu adalah jangan kalian mencampur kebenaran yang diturunkan kepada kalian dengan kebatilan yang kalian rekayasa dan menyembunyikan kebenaran tersebut sehingga keduanya itu tidak bisa dibedakan apakah ini perkataan Allah atau perkataan manusia. Nah, sehingga karena dicampur adukan ya sehingga mirip, sehingga tidak bisa dibedakan apakah ini isi Taurat atau ini adalah ucapan dari hawa nafsu mereka. Nah, seperti itu. Kemudian dalam Al-Baydawi juga disampaikan makna alternatif lainnya itu adalah jangan kalian membuat sebuah kebenaran sehingga menjadi samar karena kalian campur antara hak dengan yang batil yang kalian tulis di sela-sela atau kalian sebutkan dalam takwilnya. Nah, ini kebiasaan. Jadi Taurat itu dimasukkan gitu ya, dimasukkan kata-kata mereka nih dalam takwilnya itu takwil yang menyesatkan. Padahal kalian tahu, kalian sadar bahwa kalian menyamarkan, kalian menyembunyikan kebenaran itu ya, tindakan seperti itu kalian menyadarinya gitu. Nah, kata Imam Al-Baydawi, hal ini lebih buruk karena kesalahan orang yang tidak tahu masih dapat dimaklumi. Kalau orang berbuat salah karena memang dia nggak tahu, Allah akan berbeda ya, akan mengampuni. Tetapi karena berbuat dia salah dan dia sadar bahwa hal itu salah, nah itu akan lebih berat lagi. Nah, kemudian terakhir dari Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, kitab Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil, mengutip sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa jangan kalian mencampur agama Islam dengan ajaran Yahudi dengan ajaran Nasrani, karena Imam Muqatil mengatakan Yahudi mengakui sekaligus menyembunyikan sebagian sifat Nabi Muhammad supaya mereka dapat dibenarkan dalam hal ini. Nah, jadi perkataannya seperti ini. Jangan kalian mencampur kebenaran. Jadi jangan kalian mencampurkan kebenaran yang kalian akui gitu bahwa sesuatu itu adalah benar. Jangan dicampur dengan apa? Dengan kebatilan yang kalian sembunyikan. Jadi al-haq ya, kebenaran yang dimaksud adalah penjelasan atas sebagian sifat Nabi Muhammad. Sedangkan kebatilan adalah tindakan mereka menyembunyikan atas sifat Nabi Muhammad yang seharusnya disampaikan kepada umat, sehingga umat malah membenci, sehingga umat malah mencerca Nabi Muhammad karena karangan-karangan dari mereka. Jadi intinya surah Al-Baqarah ayat 42 ini ya, kata Imam Al-Baghawi,
berpesan ya kepada ahli kitab, jangan kalian menyembunyikan sifat Nabi Muhammad, padahal kalian tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah, benar-benar Nabiullah. Nah, langsung saja ya, bahwa teladan dari ayat ini bahwa harus memiliki sifat jujur ya, dengan mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, sebagaimana doa kita ya, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jitinabah. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang berkuasa supaya bersikap jujur, tidak mencampur adukan antara kezaliman dengan keadilan. Rasulullah SAW memerintah umat muslim berperilaku jujur dalam kondisi apapun, karena perilaku jujur dapat mengantarkan seseorang masuk surga. Yang ini ya, wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah ini ya, jadi mudah-mudahan kita bisa meneladani ya, dengan ayat ini kita dituntut untuk berperilaku jujur, karena hikmah dari kejujuran itu di sini ya disampaikan bahwa membuat hati nyaman, tenang gitu, kemudian akan memperoleh kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan kita, selamat dari bahaya dan azab Allah di akhirat, kemudian Allah akan menjamin masuk surga, dan dengan kejujuran akan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita memiliki pribadi-pribadi yang jujur ya, seperti ini, seperti yang kita teladani dari ayat ini hari ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan Ustazah Dr. Penti yang sudah memberikan penjelasan ataupun tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 40. Mudah-mudahan kita bisa 42 ya. Maaf. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah. Baiklah, Ibu, Bapak.